Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sama Pak Adi. Video kali ini kita akan membahas tentang materi matematika. Dalam mata matematika ini kita menjelaskan tentang lingkaran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayo sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan membahas tentang lingkaran. Sebelum kita melanjutkannya, ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran yang ada di sekitar kita. Mungkin anak-anak semuanya ada yang mengetahui hal-hal yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ya. Nah, salah satu contohnya yang pertama ini. Apa ini? Hula hoop. Mungkin kalian mengetahui hula hoop. Permainan hula hoop itu berbentuk lingkaran. Nah, selain hula hoop, mungkin ada yang mengetahui yang lainnya. Siapa? Ayo, siapa yang bisa mengetahui? Siapa yang mengetahui benda yang ada di sekitar kita berbentuk lingkaran? Nah, contohnya yang ada di kendaraan. Ayo. Ya, itu adalah roda. Roda itu terdapat pada kendaraan seperti sepeda, motor, dan mobil. Roda motor, roda sepeda, roda mobil itu berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya ada lagi yang mengetahui yang selain dari hula hoop dengan roda? Iya, betul. Itu alat yang digunakan untuk waktu, itu jam. Jam dinding. Jam dinding pada umumnya berbentuk melingkar, berbentuk lingkaran. Selanjutnya, ini namanya apa? Iya, ini namanya biang lala. Biang lala juga berbentuk lingkaran. Nah, mungkin kalian bisa mencari yang lainnya. Benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Itu yang dinamakan lingkaran. Nah, pada lingkaran kita harus mengetahui ada beberapa unsur. Unsur pada lingkaran. Yang pertama itu ada titik. Pada lingkaran itu ada namanya titik pusat yang terdapat di tengah-tengah lingkaran. Itu dilambangkan huruf P. P adalah titik pusat lingkaran. Yang kedua, itu ada R. R ini antara titik pusat dengan garis lingkaran. R adalah panjang jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua itu dinamakan busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Ini dilambangkan dengan B. B adalah panjang busur lingkaran. Selanjutnya
Yang ketiga, ini namanya tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Setiap ujung tali busur itu berada pada keliling lingkaran. Dilambangkan dengan TB. TB adalah panjang tali busur lingkaran. Yang keempat, diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, tali busur ini melewati titik pusat lingkaran dari dua bagian yang sama besar, ya. Dari dua jari. Nih, dari dua jari. Dari titik pusat ini dinamakan jari-jari. Terus yang ke bawah ini juga dinamakan jari-jari. Berarti dua jari-jari itu adalah diameter melalui titik pusat. Dilambangkan dengan D. D tadi adalah panjang diameter lingkaran. Selanjutnya antara tali busur dengan diameter, antara ini adalah garis yang terpendek pada lingkaran. Garis terpendek pada lingkaran. Itu adalah namanya apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran atau garis diameter, ya. Dari garis terpendek dari tali busur ke titik pusat atau ke garis diameter. Ini dilambangkan dengan A. A adalah panjang apotema. Terus yang terakhir itu ada keliling. Keliling itu dilambangkan dengan K, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Inilah panjang keliling atau panjang tali busur yang terpanjang. Nah, dia mengelilingi lingkaran. Itulah namanya keliling, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Selanjutnya, nah, ini dinamakan luas. Luas ini dilambangkan dengan L. L ini luas yang terdapat pada lingkaran, keseluruhan yang terdapat dalam lingkaran yang berwarna itu termasuk luas. Luas lingkaran. Ya, luas lingkaran dilambangkan L. L adalah daerah luas lingkaran. Yang selanjutnya, dalam lingkaran ada yang dinamakan J. Dilambangkan dengan J. Itu J adalah daerah luas juring lingkaran. Daerah luas juring lingkaran. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nih, juring yang dinamakan juring ini ada dibatasi dua jari-jari. 1,
2 dan dibatasi dengan busur. Ini namanya busur. Nih busur dan 1, 2 jari-jari. Selanjutnya ini dinamakan tembereng. Tembereng itu dilambangkan dengan T. T adalah daerah tembereng lingkaran. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereng ini dibatasi oleh busur. Ini dinamakan busur. Busur dan tali busur. Ibaratnya kalau kita potong pada lingkaran, dapatlah menjadi tembereng dan ada juring. Nah, tadi ada kalau keseluruhan ini luas. Kalau ada potongan, ada itu dinamakan juring dan tembereng. Luas, apa itu luas tadi? Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Nih luas. Dalam lingkaran, nah dibatasi lingkaran, di tengah ada titik. Ini namanya semuanya luas. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, bisa juga dilihat di buku paket kita. Dan juga kalau ada yang belum jelas, bisa diulang-ulang lagi melihat video pembelajaran yang Pak Adi buat. Untuk itu, pembelajaran kita kali ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.